Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan kitab Bilangan pasal 35 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Kita Bilangan 4 pasal terakhir mengenai tentang milik pusaka. Pasal 33 mengatakan tentang di tempat pengembaraan terakhir, dan mengatakan tentang harus menghalau penduduk negeri Kanaan dan membinasakan semua berhala dan negeri ini harus dikuduskan. Kemarin pasal 38 bagaimana pembagian tentang milik pusaka, yaitu mengenai batas tanah perjanjian seberapa luasnya, dan juga menurut jiwa kedewasaan orang Israel. Allah memberi kepada kita cukup besar, tetapi jiwa kita juga harus ikut dan mengatur orang-orang untuk mendapatkan di tempat-tempat milik pusakanya, dan 9,5 suku tanah di sini tanah telah dibagikan, dan seterusnya harus menyelesaikan sesuatu, yaitu orang Lewi mereka tidak memiliki tempat tinggal. Setelah selesai dibagikan bagaimana ini, dan di pasal 35 ini diterangkan dengan tema apa? Milik pusaka harus dikuduskan untuk menerima hadirat Allah, menyambut kehadirat Allah. Milik pusaka harus dikuduskan menerima hadirat Allah. Dan di pasal ini yang harus diselesaikan beberapa perkara, yaitu pembagian tanah yang telah dibagikan dan bagaimana harus menjaga agar tanah negeri ini agar tetap kudus, sehingga Allah akan terus ada di tengah-tengah mereka. Dan di pasal yang terakhir, di ayat terakhir, maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku Tuhan diam di tengah orang-orang Israel. Ini yang harus perkara yang pertama kali harus diselesaikan, bagaimana agar negeri ini agar terus dikuduskan. Dan juga untuk orang Lewi ada tempat tinggal. Dan dalam menyelesaikan perkara orang Lewi sebelumnya mengatakan satu hal, sebab Yakub sebelum dia meninggal dia bernubuat bagi ke-12 sukunya, anak-anaknya, ya, mengenai tentang yaitu Lewi. Ya, Lewi mereka tinggal di tengah orang Israel. Dan bagi orang Simeon pun sama. Mereka mereka di situ tersebar di tengah-tengah di antara mereka. Dan orang Lewi, di poin yang pertama, orang Lewi ada tempat kota tinggal, orang Israel ada tempat perlindungan. Di sini dikatakan ada tempat diam, bukan milik pusaka, yaitu ada kota untuk ditinggal. Sama artinya orang Lewi mereka berhak untuk tinggal di situ, tetapi mereka tidak berhak untuk memiliki tanah. Demikian, dan sebab orang Lewi mewakili Allah dan kita di bumi, yaitu sebagai pendatang atau pengembara. Kita sebagai pendatang, jadi kita ada tempat diam, dan sesungguhnya semua orang juga punya tempat diam.
Tapi belum tentu kita mempunyai rumah sendiri. Tetapi kita punya tempat diam sendiri. Ini ada dua barang yang berbeda. Kita punya milik hak untuk memakainya, tetapi kita tidak berhak untuk semuanya. Sesungguhnya semua hak itu ada di dalam Tuhan. Manusia selalu berkata, ini milik aku, ini aku. Dan mereka mulai di sini membagikan milik siapa. Bagi Allah, melihat semua adalah miliknya. Dan Allah menyuruh kita agar semua orang mempunyai tempat tinggal. Dan di sini mengatakan tentang orang Lewi. Bagian orang Lewi di ayat kedua. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah pengembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Jadi milik pusaka ini milik 9,5 suku. Boleh dikatakan 12 suku di sebelah Yordan Timur. Milik pusaka telah diberikan kepada 12 suku, tetapi di sini 12 suku ini memberikan tempat tinggalnya untuk didiami orang Lewi. Dan juga di tempat pengembalaan di sekeliling kota itu juga diberikan kepada orang Lewi. Dan di sini ada batasnya, ada yaitu di sebelah timur utara barat itu ada 2000 hasta, sekitar 200 km. Di depan ada dikatakan 1000 hasta. Jadi di luar kota 2000 hasta ini milik orang Lewi untuk mengembalakan domba-domba mereka, kambing domba mereka. Dan bagaimana adanya kambing domba itu? Yaitu dari persembahan persepuluhan dari orang Israel. Mereka dari yang hulu hasil 1/10 diberikan persembahan bagi Allah, dan sebagai korban syukuran juga mereka menerima korban syukuran. Dan ada lagi persembahan yang hidup itu diberikan kepada Allah. Jadi diberikan kepada orang Lewi untuk dikembalakan dan juga untuk memelihara kehidupan orang Lewi. Kemudian di situ harus memberi mereka 48 kota di ayat ke-7. 48 kota. Dan ini dalam konsep apa? Yaitu orang Israel setelah menghitung jumlah orang Israel yang kedua, orang Lewi sekitar 23.000 orang. Mereka tinggal di 48 kota ini. Jadi rata-rata satu kota ada 480 kaum laki-laki. Jadi di sini bukan hanya untuk orang Israel menjadikan tempat diam. Mereka di situ mengatakan di suku mereka di mana mereka tinggal, dan sebenarnya kota ini adalah awalnya adalah milik pusaka dari suku atau Bani orang Lewi, orang Israel, tetapi dibagi rata kira-kira ada 480 orang laki-laki. Jadi orang Israel bukan hanya tersebar di
Ini tersebar di dalam 48 kota ini. Mereka di dalam kota itu bersama tinggal dengan orang Israel, dan di dalam 48 kota itu harus mendirikan 6 kota perlindungan di ayat ke-6. Dalam 48 kota ini ada 6 kota perlindungan. Di sini ada sesuatu 48 12 suku. Satu kota apakah dibagi 4? Bukan. Dari awal, dari pembagian mereka jumlah yang banyak, dibagi tanah milik mereka banyak juga, yang sedikit juga bagian tanah milik mereka juga sedikit. Sampai di sini pun sama. Orang banyak akan diberikan lebih banyak, dan yang sedikit juga diberikan lebih sedikit. Kita melihat satu peta. Kota perlindungan, tempat perlindungan ini ada 6. Di sebelah sungai Yordan timur ada 3, dan sebelah barat sungai Yordan juga ada 3. Dan di PowerPoint, di bagian yang ada bintang, sebelah timur sungai Yordan ada 3 kota, sebelah barat sungai Yordan ada 3 kota. Salah satunya di Hebron, Sikem, dan Kades. Kita lihat di Hebron, ini diambil dari Bani Yahuda, dan di Sikem itu dari suku Manase, dan Kades itu diambil dari suku Naftali. Di sebelah timur ada Manase, ada Golan. Sebelumnya ada di Bani Gad ada Ramot. Kemudian dari suku Ruben itu ada Beser. Di dalam 48 masing-masing memilih 3 kota. Yang kita harus perhatikan perbandingannya. Luasnya sekitar 40 mil. Mungkin di sebelah sungai barat sekitar 60 mil. Jadi kalau ada bermasalah, mereka harus melarikan diri 30 yaitu sekitar 3 kilometer. Jadi sekitar 30 kilometer sudah mendapatkan tempat perlindungan. Ini tempat perlindungan. Dan bagaimana cara penggunaan tempat perlindungan ini? Di poin yang kedua, ayat 9:42. Membunuh orang tidak sengaja masuk di dalam kota perlindungan mendapatkan damai. Dan tempat perlindungan digunakan untuk siapa? Yaitu ayat 12, kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagi terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Tanah harus tetap dalam keadaan kudus, disucikan. Jangan sampai tempat tinggal dicemari, yaitu dengan menumpahkan darah orang
sehingga negeri itu dicemarkan. Jadi tempat pelindungan mereka, kalau ada perkara demikian bagaimana harus diselesaikan. Kalau sengaja, kalau tertangkap, itu harus dihukum mati. Tetapi kalau tidak sengaja, pada saat itu dia harus lari ke tempat kota pelindungan, dan waktu melarikan diri gunanya untuk menghadapi diadili, sebab dia membunuh bukan sengaja. Jadi pembunuh mereka melarikan diri di tempat kota pelindungan untuk menanti diadili di masing-masing di sungai Yordan sebelah barat dan timur, masing-masing 3 kota. Ayat 16. Keenam kota itu tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda mati sehingga orang itu mati, maka seorang pembunuh pastilah pembunuh itu dibunuh. Tidak peduli kamu dengan benda mati atau batu atau benda kayu, pembunuh harus dibunuh. Mereka sengaja. Jadi lihat, yang sengaja di sini membunuh itu ada 3 kali disebutkan, pasti pembunuh itu mati. Penuntut darah lah yang harus membunuh pembunuh itu. Pada waktu bertemu dengan dia, ia harus membunuh dia. Ayat 19. Penuntut darah itu yaitu kebanyakan kerabat dekat mereka. Jadi saudaramu dibunuh, kalau di situ bertemu dengan pembunuh, kamu bisa langsung dibunuh. Dan dengan besi, batu, dan kayu, pembunuhan ini dirancangkan dengan sengaja. Jadi sengaja membunuh orang tidak ada tempat kota pelindungan. Tapi bagi orang yang tidak sengaja, seperti waktu dia di luar, waktu dia menebang kayu, kapaknya terlepas dan mengenai orang, dan orang itu karena kapaknya terjatuh kemudian mati, maka itu tidak disengaja. Dan pada saat itu apa yang harus diperbuat? Dalam menghadapi ini, dia harus segera melarikan diri. Dia harus melarikan di tempat kota pelindungan yang paling dekat. Sebab dia harus segera melarikan diri. Waktu dia melarikan diri, orang rumahnya juga akan tahu hal ini, sebab di sebelah mereka mungkin akan tahu dan memberitahukan pada orang keluarganya. Jadi mereka mengejar dan melihat siapa yang lebih cepat melari. Kalau kamu cepat dalam diadili, kamu dapat menjelaskan. Kalau kamu melari dengan lambat-lambat, kalau dikejar, maka tidak ada kesempatan untuk menerangi lagi. Jadi pada waktu kita punya bermasalah, kita punya dosa, kita harus segera mengaku segala dosa kita. Jadi kota pelindungan ini melambangkan yaitu Kristus. Kita harus segera masuk dalam anugerah keselamatan Tuhan, penebusan Tuhan. Jadi waktu kita bersalah, kita tidak mau mengaku. Pada orang yang disakiti mengejar kamu, maka keadaan akan semakin buruk. Jadi kamu tidak usah peduli orang lain apakah dia mengaku dosa atau tidak. Kalau dia tidak mengaku dosa, dia tidak mendapatkan pengampunan. Aku ada mengaku dosa, aku diampuni.
Jadi tidak peduli dia punya kekuatan atau tidak untuk pergi ke kota pelindungan ini. Atau adakah punya kekuatan tapi dia tidak mau pergi ke kota pelindungan. Terlalu banyak orang, kita tidak bisa mengurusi orang banyak. Uruslah dirimu sendiri dan juga anak-anakmu dan orang yang kamu kasihi. Itu sudah cukup. Jadi sekali timbul satu masalah, yang dia tidak sengaja membunuh, maka pertama kali dia harus pergi lari ke tempat kota pelindungan dan sampai di situ menghadapi kesempatan untuk diadili secara adil. Dan keadaan demikian, kalau aku tidak sengaja, orang akan mendengar, aku melihat kamu sengaja. Aku lihat waktu kamu makan beberapa hari menggosipkan orang. Aku merasa kamu selalu membicarakan dia. Aku merasa di dalammu ada kebencian. Hanya tidak hati-hati dia terbunuh. Kamu berkata, aku tidak sengaja. Maka Imam Lewi harus mengambil keputusan. Kita tidak tahu bagaimana keputusan pengadilan dari orang Lewi, Imam Lewi. Tetapi kita sehari-hari kita harus selalu hidup rukun dengan sesama. Kalau kamu lari ke laut, di sungai juga mati saja, di situ dosamu tidak bisa kesalahanmu tidak bisa dihapuskan. Seperti suatu orang politik, dia mati di dalam masyarakat, semua bilang, aku bukan salahku. Dan ia berpikir, memang kamu bukan sengaja, tetapi aku melihat kamu selalu menghakimi pemerintah. Kalau bukan, akan membuatkan curiga pada orang, maka pengadilan akan demikian. Kamu tidak sengaja, tetapi kamu beberapa hal perkara, tempat dan waktu, kamu bisa mengatakan dengan tempat, itu melambangkan kamu membenci dia, memperhatikan dia. Jadi lari di kota pelindungan, orang ada kesempatan untuk menghadapi di situ diadili, dan terhadap orang itu adakah kebencian, yaitu dengan kegiatan atau hubunganmu sehari-hari dengan orang itu. Seperti suami istri, kalau salah seorang mati, mengapa mendadak mati? Saya lihat hubungan suami istri mereka juga buruk. Lihat di kebaktian, mereka juga tidak pernah duduk bersama dan makan tidak pernah duduk bersama. Bertahun-tahun juga demikian. Ada kemungkinan mereka suami istri, mereka punya bermasalah sudah cukup lama, demikian. Jadi kamu tidak bisa membersihkan diri sendiri. Jadi kita sehari-hari pun kebiasaan kita harus hidup rukun dengan sesama. Kalau kamu tidak sengaja membunuh orang lain juga akan percaya. Tapi kalau sehari-hari hubunganmu buruk dengan sesama, mungkin kita tidak jelas orang yang ada di situ. Kalau dia terdaftar sebagai orang yang mereka bersalah, maka di mana-mana kalau timbul satu perkara, maka polisi akan mencari dia. Pokoknya di dalam masyarakat ini ada sesuatu, itu ada urusan dengan kamu, sebab kamu orang yang
yang dicurigai terlebih dahulu. Maka di sini bukan hanya segera lari ke kota pelindungan dan sehari-hari haruslah punya kesaksian hidup yang baik, maka kamu akan dilindungi. Jadi semua merasa kamu tidak sengaja, jadi kamu diam di dalam kota perlindungan ini. Tetapi ada suatu hari kamu ingin keluar di kota perlindungan untuk lihat dan meninggalkan kota itu. Tetapi waktu kamu meninggal dilihat oleh teman atau sahabat kerabat orang yang dibunuh. Sekali melihat kamu, maka aku harus balas dendam. Jadi walaupun dalam diadili bersepatan bahwa kamu tidak sengaja, tetapi kamu melarikan diri dari kota, keluar dari kota perlindungan, jadi itu tetap saja kalau bertemu dengan penuntut darah, maka dia di situ akan dibunuh dan tidak berhutang darah. Kita perlu kota perlindungan, kita terus harus tinggal diam di dalamnya, demikian kita baru punya anugerah. Dan kita bertanya, aku harus tinggal diam di situ sampai berapa lama? Sampai pada imam besar yang di situ mati, yang memegang jabatan iman di masa itu meninggal. Imam besar melambangkan Kristus yang mati untuk menebuskan dosa kita. Jadi kita bisa pulang ke rumah. Jadi kamu berkata, bagaimana saya tahu imam besar itu kapan dia akan mati? Tidak tahu. Mungkin di tahun kedua dia mati. Kalau imam besarmu bernama Yoyada, kamu pasti menunggu sampai lama. Kamu tidak ada kesempatan keluar sebab dia di satu harus menanti 130 tahun. Jadi dalam keadaan semua berbeda. Seperti kita ada kemungkinan kita tidak sengaja berbuat kesalahan, kita tidak sengaja membunuh orang. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu lari di kota perlindungan. Sama seperti kita harus lari mencari Yesus dan berpegang padanya, jangan pergi darinya. Sebab Tuhan lewat kota pelajaran bagi kita. Kota perlindungan yaitu sebagai lambang dari Kristus. Mendirikan kota perlindungan punya yang terutama maknanya, yaitu kalau tidak ada kota perlindungan, kamu membunuh saudaraku, maka aku tidak peduli, pokoknya aku akan membunuhmu, saudaramu. Mungkin kamu membunuh pihak itu tidak bisa terima. Ada kemungkinan pihak itu akan balas kembali. Jadi akan ada terus siklus berputar dan akan terus meluas sampai pada keluarga ke keluarga, dari keturunan sampai perlawanan menjadikan perlawanan dari suku ke suku, akan merambat menjadi perang dunia. Jadi Allah mendirikan kota perlindungan agar yang membalas berhenti di sini. Yang sengaja membunuh itu harus dibunuh, harus mati. Tetapi kalau tidak sengaja masih punya kesempatan untuk tidak harus mati, tetapi harus melarikan diri ke kota perlindungan. Maka dengan demikian tidak ada penumpahan darah orang yang tidak bersalah mencemarkan negeri tempat tinggal. Jadi disinilah tujuan untuk mendirikan kota perlindungan. Dan kita kembali mengatakan kota
orang Lewi yang tinggal di dalam 48 kota ini, dan ada 6 kota pelindungan yang harus mereka urus. Salah satu mereka tersebar di berbagai kota, yaitu untuk mengajar mereka hukum Taurat. Dan juga segala suku bisa belajar untuk memelihara orang Lewi, sebab di bumi ini mereka tidak memiliki bilik pusaka, hanya Allah lah yang menjadi bilik pusaka bagi mereka. Jadi di sini bisa kita lihat setiap hari raya di sini ada anak yatim atau janda-janda, ada orang asing atau orang pendatang. Mereka harus memelihara mereka, yaitu belajar untuk merawat atau memelihara mereka. Dan segala satu pihak mereka memberikan kota bagi orang Lewi, menjadikan tempat tinggal bagi mereka. Dan salah satu pihak dari orang Lewi belajar hukum Taurat dan belajar untuk memelihara orang Lewi. Jadi awalnya kutuk bagi orang Lewi, sebab karena amarah mereka membunuh orang sembarangan, jadi sehingga mereka terpisah-pisah. Mereka terpisah, jadi tersebar, jadi kekuatan mereka menjadi kurang. Ini sebenarnya kutuk bagi Lewi dan Simeon, Bani Lewi dan Simeon. Tetapi di zaman pengembaraan, orang Lewi bertobat, mereka melakukan yang baik. Jadi Allah, karena kamu suka membunuh, memukul, jadi diberikan tugas untuk memotong, menyembelih korban persembahan. Dan waktu yang berdosa sebagai wakil mereka di situ harus mengaku dosa, mereka mengubah kutuk menjadi berkat. Dia menjadi suku yang melayani Tuhan dan bertugas untuk hal-hal persembahan, korban persembahan Tuhan. Dan juga karena mereka tersebar di beberapa tempat, jadi mereka untuk mengajar orang Israel. Jadi kita lihat Allah itu baik, bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Kita melakukan kesalahan, kita bersedia untuk bertobat. Allah tahu. Allah akan menghapuskan kesalahan kita dan bahkan akan terus mengangkat kita. Jadi hal yang buruk akan menjadi baik. Tetapi kita sebagai manusia, kita harus selalu punya hubungan yang baik dengan sesama. Jadi kalau punya masalah, segeralah larikan diri masuk ke kota pelindungan, yaitu inilah menerima anugerah Tuhan, selalu ada di dalamnya. Dengan demikian maka seluruh negeri akan menjadi kudus dan hadirat Allah akan diam di tengah-tengah kita. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya.
Bapa Surgawi, kami bersyukur dan memuji Engkau. Tuhan, anugerah-Mu cukup untuk kami, dan Engkau memberikan anugerah-Mu di dalam kami, dan di lewat ayat hari ini Engkau memberitahukan kami untuk tidak mencemarkan negeri tempat tinggal kami, sebab Engkau Allah diam di tengah-tengah kami. Dan tempat tinggal kami sekarang di Hong Kong, dan Tuhan mohon Engkau untuk menolong kami. Saudara semua, mari kita merenungkan, kita bersama berdoa. Terlebih dahulu kita mohon Tuhan untuk mengampuni kesalahan kita, baik itu kesalahan kita perorangan atau dosa di Hong Kong atau tempat tinggalmu, yaitu dosa untuk di sini seperti pembunuhan atau mencuri atau berzina, atau menurut penerimaanmu sendiri, baik itu dosamu perorangan atau dalam tempat kita tinggal atau kota negara kita, menurut penerimaanmu. Tuhan Yesus, ampuni dosa negeri Hong Kong, sebab dari turun ke menurun mereka menyembah berhala, bahkan nama berhala ini menjadikan nama di wilayah. Tuhan ampunikan menggunakan nama berhala ini sebagai tempat stasiun MTR, dan juga di hari-hari tertentu merayakan hari raya. Mohon Tuhan Engkau ampuni karena penyembahan berhala mencemari negeri ini, dan Tuhan mohon kepadamu untuk membuka mata kami agar kami bisa melihat, bukan hanya untuk tidak menyembah berhala ini, bahkan di negara ini. Di Tuhan ampunilah. Dan juga di negeri ini juga Tuhan mohon ampuni, mereka mendirikan untuk seperti di situ, mendirikan satu tugu yang berhala yang besar. Mereka di situ dengan dan juga tempat kuil-kuil, tempat penampungan abu orang meninggal. Dan Tuhan, bukan hanya hidup kami berikan kepada berhala, bahkan nyawa kami juga kami berikan kepada berhala. Tuhan ampunilah kami
Ampunilah kami Tuhan, ampunilah juga di mulut orang di Hong Kong, mulut yang tidak bisa dikendalikan lewat media dalam selalu menghakimi orang lain, baik pada pemerintah, orang lain, sesama kami tidak mengendalikan diri. Yang kami ingin bicarakan sekiranya kami injak, dan Tuhan kami bahkan kami tidak merasa bahwa Allah seperti tidak akan menghukum lidah kami. Tuhan ampunilah kami dan kami orang hukum yang selalu menghakimi. Tuhan ampunilah kami, mohon Engkau ada di Tuhan, kami bersalah kepada Engkau. Mulut kami bukan berkata-kata yang membangun orang lain, bahkan hanya dengan menggunakan amarah kami membicarakan hal-hal yang beracun dan juga berakar pahit. Tuhan ampunilah kami, mulut orang Hong Kong berdosa kepada Engkau, kiranya darah-Mu mengampuni, menyucikan kami, menolong kami setiap orang. Tuhan ampunilah negeri kami, ada dosa penumpahan darah yang tidak berdarah. Tuhan, kami ada dosa aborsi dan juga dosa yang kebencian dan masih banyak tidak mengampuni. Tuhan, mohon Engkau kembali mengampuni kami. Ampunilah tanah yang kami tinggal ini, negara kami, negeri tempat kediaman kami. Tuhan, di pagi hari ini Engkau memberikan kami, di dalam Engkau ada anugerah. Tuhan, di dalam Engkau ada anugerah, kiranya Tuhan milik pusaka kami Engkau bersihkan, Engkau sucikan. Dan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya deklarasikan, baik kita dosa perorangan atau untuk Hong Kong, dengan darah-Mu Tuhan Engkau sucikan. Engkau kami kembali mengambil anugerah pengampunan ini. Mari kelewat anugerah pengampun Tuhan Engkau kembali diam di tengah-tengah kami, dan kami dengan kota kami perlu akan Engkau untuk diam di tengah-tengah. Saudara semua, mari kita bersama kita mohon Tuhan untuk diam di tengah-tengah kita. Kita mohon Roh Kudus untuk diam di negeri kita, di tengah negeri kita. Haleluya Bapak. Kita juga mohon pada Tuhan, di dalam hidup kita juga dicemari. Sudah dikatakan kota perlindungan karena disebabkan ada hubungan dengan sesama yang retak atau yang terpecah. Kita semua orang juga perlu untuk berlari di kota perlindungan, sebab sikap kita semua, kesaksian kita atau hubungan kita dengan sesama ada kekurangan. Mari kita bersama kita pejamkan mata kita. Roh Kudus, Engkau ingatkan kami di dalam ayat ini, ayat yang dibacakan untuk kehidupan pribadi kami, baik kami yang tidak sengaja membunuh orang, dan di setiap kata-kata kesaksian kami, adakah yang menimbulkan kebencian? Kata-kata kami
penilaian kami terhadap orang lain. Apakah dapat membuat orang seperti kami dalam kebencian, kami tidak mengampuni dalam akar pahit? Tuhan, Roh Kudus, mohon Engkau masuk di dalam kami, terangilah kami hubungan kami dengan sesama. Hubungan kami dengan sesama, adakah kebencian? Adakah tidak mengampuni? Terlebih lagi kami di tempat kerja, terhadap rekan kerja kami, terhadap pemimpin kami, banyak sekali pembicaraan, penggosipan, dan selalu mengatakan tentang ketidakakuranmu terhadap pemimpin dan rekan kerja. Ya, dan selalu memberitakan, menggosipkan mereka. Dan juga di tengah dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita, adakah hubungan yang belum diselesaikan kamu terhadap ayah ibu kita atau orang rumah kita? Adakah kita masih hidup dalam tidak mengampuni? Saat ini kita mohon Roh Kudus berbicara kepada kita, dan kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita hubungan kekurangan di dalam hubungan kita dengan sesama. Roh Kudus, terangilah kami setiap orang di dalam saya berdoa. Saya melihat di antara kita adalah ketua sel. Kamu sulit mengampuni orang-orang yang telah kamu gembala. Mungkin ketua orang-orang ini tidak ada lagi bersama di gereja ini, telah meninggalkan gereja atau di dalam sel group. Di dalam hatimu banyak amarah atau masa lalu, kamu selalu perasaan disakiti, kamu merasa hubungan dengan dia menyakiti kamu sehingga kamu sulit menghadapi dia kembali. Atau di dalam hatimu masih tetap tidak mengampuni dia, seperti dia tetap di dalam hidupmu setelah meninggalkan kehidupanmu, sulit untuk melepaskan dan sulit mengampuni tuduhan dia terhadapmu dan perkataannya terhadapmu. Di dalam doa, dan saya melihat di tempat kerja saudara-saudari juga sulit mengampuni rekan kerjamu atau atasanmu, dan merasa apa yang mereka lakukan sulit untuk dilepaskan, dan bahkan kata-kata terhadapmu. Dan soal keuangan, kamu pun dirugikan, kamu yang disakiti. Atau di tempat kerja kamu yang selalu menjadi bahan pembicaraan orang, sehingga membuatmu ingin pergi dari, atau kamu juga telah meninggalkan tempat kerja tetapi sulit bagimu untuk berkata aku mengampuni. Hari ini bicara Tuhan, mohon Engkau, aku bersedia mengampuni, melepaskan kata-kata yang sulit aku katakan. Tuhan, aku mohon kepadamu Tuhan, Engkau berkata agar kami segera lari ke kota perlindungan yang mewakili Kristus. Di kota perlindungan, yaitu Kristus, dalam penghakiman itu adalah miliknya Kristus, dan kami tahu di dalam Kristus kami ada penghakiman yang adil.
bukan dengan kata-kata yang kepahitan sebagai keadilan bagi kami. Tuhan, kami bersedia lari ke kota perlindungan di dalam Kristus. Saudara semua, kita mengundang kalau di dalammu banyak hubungan yang tidak mengampuni atau sulit untuk mengampuni dari perkataan orang lain, saya bersemangat bagimu untuk berdiri dengan melambangkan kamu, lari ke kota perlindungan dan letakkan tanganmu di atas hatimu dan beritahu, Tuhan, aku kembali, Tuhan, aku serahkan kata-kataku kepada Engkau. Engkau kembali serahkan kepada Allah, dan kata-kata yang diletakkan di depan salibnya Yesus, kamu matikan semua itu. Kamu berikan pada Tuhan, aku tidak mau lagi menghakimi orang lain, aku bukan hakim. Aku lari ke kota perlindungan, biarlah Tuhan yang mengadili. Mari perkataan orang-orang yang sulit kamu ampuni dan sulit kamu kembali serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada kamu. Tuhan, pada saat kami bersedia, saudara kami pada saat meletakkan tangan hatinya, mereka bersedia masuk di dalam kota perlindungan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang lera berdiri dan meletakkan tangan di atas hatinya dimanapun mereka berada. Yesus berkata, anakku, bagaimana engkau mengampuni dia, demikian juga aku mengampunimu. Bagaimana kamu di dalam kasihku untuk melepaskan semua yang disakiti, demikian juga kasihku saat ini memenuhi di dalammu. Dan Allah berkata, akulah tempat perlindunganmu, akulah menara yang kuat bagimu, dan yang tempat engkau andalan bagi yang percaya kepadaku pasti akan mendapatkan penghiburan. Allah Bapa, saat ini penghiburanmu masuk di dalam saudara-saudari kami. Mari kita bersama kita buka tangan kita dengan lambang kita bersedia untuk dilepas. Kita serahkan. Tuhan Yesus, engkau melihat, Allah Bapa, adakah engkau melihat pada saat saya bersedia, semua orang-orang dalam hati saya perkara ini, pecahan dalam hubungan, semua yang Tuhan kami serahkan kepada engkau. Engkau berkenan bagi kami, engkau mengaku di dalam hadapan engkau, semua perkara ini kami serahkan, dan juga kami deklarasikan saat ini kami masuk di dalam Kristus, dalam kota perlindungan. Di permulaan baru akan dimulai, permulaan yang baru akan dimulai. Dalam nama Tuhan Yesus mengambil pedang roh untuk memutuskan, menghancurkan segala belenggu yang mengikat, dan kata-kata yang dikatakan yang selalu yang mencakup di dalam itu, semuanya ini diambil, pergi darimu, kata-kata yang menolakmu, yang memutuskanmu seumurmu, orang yang tidak berguna. Kata-kata ini saat ini dalam sumpah batin ini semua pergi darimu, dan kami dalam nama Tuhan Yesus menghardik semua tidak pengampunan, akar pahit, ketakutan, mengelisih, semuanya ini pergi dari kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa salib keselamatan Tuhan didirikan di dalam hidupmu, sebab Tuhan Yesus telah menggunakan darahnya menyelamatkan kita setiap orang. Darahmu Tuhan mengusapi kami semua, yang menyembuhkan segala luka di dalam jiwa kami. Tangan kami yang berlubang, engkau membalut luka-luka kami, hati kami. Tuhan, kasih-Mu masuk di dalam jiwa kami semua orang. Penuhilah kami, agar kami bukan hanya menjadi orang yang mempunyai nafas dan darah daging, tetapi Tuhan, kami juga menjadi orang yang mempunyai kasih. Tuhan, kasih-Mu masuk di dalam kami semua orang, sebab di dalam kasih-Mu tidak ada kebencian, di dalam kasih-Mu tidak ada kebencian, dan juga di dalam kasih tidak ada satupun yang menghalangi untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Lebih dalam lagi, Engkau masuk di dalam kami, dalam nama Tuhan Yesus, meletakkan salibnya Tuhan di tengah-tengah kita. Dan sekarang Yesuslah menjadi kepuasan dalam hidupan kita semua, dan harapan di dalam kita. Keselamatan Yesus Kristus
menjadi kekuatan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh mengasihi kami. Amin. 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 Kita setelah lari masuk ke kota setelah kita hari ini kita harus menjadikan juga kota perlindungan bagi orang lain. Mari kita bersama di dalam Tuhan, kita deklarasikan, kita bermohon pada Tuhan, biarlah jiwa kota perlindungan ada di dalam kita, dan kota perlindungan ini menjadi jiwa perlindungan bagi orang lain. Mari kita bersama berdoa dengan kita berseru pada Tuhan. Tuhan, berilah jiwa penginjilan ini Engkau berikan kepada kami, dan berkasih karunia kasih Engkau berikan kepada kami, Engkau letakkan di dalam saya, dan dengan berikan keberanian untuk menginjilan urapan ini, dan karunia ini Engkau berikan kepada saudara-saudara kami semua. Berikan kepadaku. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, aku bersedia menjadi kota perlindungan. Tuhan, aku bersedia menjadi untuk menjadi kota perlindungan untuk menyebarkan Injil dengan kasih Kristus. Nyatakan di dalam kehidupan kita semua, dan berkenan di setiap hubungan kami. Tuhan, kasih memenuhi kami. Mari kita terima berkat. Tuhan Yesus, aku datang di hadapan Engkau memberkati saudara-saudari. Sebelum Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Hong Kong, Engkau dikasihi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Dari generasi-generasi Engkau menyembah berhala, bahkan menumpahkan darah berdarah, dan juga pada pertengkaran, kebencian, pertengkaran dan pembangkangan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku dirasakan dosamu diampuni. Dan Hong Kong adalah negeri yang dipilih Tuhan. Engkau juga menjadikan rantai mutiara yang indah bagi Tuhan, dan banyak perintis yang Injil yang dari berbagai negara datang di Hong Kong. Tuhan, Engkau kembali menjadi kota perlindungan penginjilan, dan di semua orang datang di sini dan hati mereka kembali kepada Tuhan. Hong Kong, kamu menjadikan negeri yang memberikan damai, dan Hong Kong kamu tempat menyebarkan kasih Yesus Kristus, dan kembali menjadi negara perdagangan di Asia, dan kembali kamu memulihkan awal dari ciptaan kemuliaan Tuhan kepadamu. Hong Kong, kota menjadi kota yang damai dari bangsa-bangsa, karena kamu menjadi negara yang damai. Dan juga dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami dimanapun kami berada, kamu berada. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Contohlah Yesus, jalanilah sifat seperti Yesus sebagai Raja yang membawa damai. Kamu menjadi Raja pembawa damai dimanapun kamu berada, di rumahmu, dimanapun kamu, di kotamu, di mana kamu berada, di situ ada damai. Di mana ada kamu, di situ ada kasih. Di mana kamu berada, di situlah ada persatuan, ada kasih dan peneguhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu di antara tengah saudara-saudari semua, dan juga orang Lewi. Di semua milik lembing dembu pertanian, semua miliknya Tuhan. Pada saat kamu melepaskan semuanya ini, Tuhan akan memberkatimu dengan menyediakan dengan kelimpahan, dengan berlimpah. Di dalammu tidak ada kekurangan, dan bukan hanya tidak, bahkan
akan mengalir berkat-Mu lebih banyak lagi pada saat ada melihat kamu, bukan hanya wow, orang melayani Tuhan begitu miskin, tetapi wah, orang yang melayani Tuhan sungguh penuh dengan kemuliaan dan sungguh berkelimpahan, yaitu Tuhan Yesus, yaitu kelimpahan dari Engkau, kesehatan hubungan, semuanya berkelimpahan. Semua orang melihat orang melayani Tuhan sungguh penuh dengan kemuliaan. Orang yang melayani Tuhan begitu dipuasi. Orang yang melayani Tuhan penuh, tidak akan kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Aku bersamaan memberkati orang Lewi, demikian juga berkat itu ada padamu dan penuh dengan tidak ada kekurangan, bahkan berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kamu dan keluargamu dan kamu sendiri adalah negeri yang dikuduskan, dan kemuliaan Allah berkenan untuk diam di tengah-tengahmu dan menyertaimu, diam bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, dari wajahmu orang melihat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, demikian memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.